informasi itu gampang banget didapat. Tapi kemudian bagaimana kita menyaring informasi, kemudian juga gampang didapat, entah yang baik, entah yang buruk, entah yang salah buruk. ya. Nah, itu kan memang tergantung anak-anak muda di sana itu ternyata memang ya mendapat informasinya tidak secara utuh ya. Jadi ketika mau bicara pemilu suruh bicara, mereka masih mikir pertama itu. Terus yang kedua ketika bicara soal siapa yang akan didukung, mereka bisa bicara. Tapi kemudian mereka ya menyukai sesuatu tapi kemudian tanpa tahu kebenarannya, tanpa tahu kenapa sih saya mendukung ini karena apa. Jadi simbol-simbolnya banyak dikeluarkan. Bicara soal debat kemarin kalau kita ngelihat itu kan secara general kan kita nggak pernah mendapatkan visi misi dari mereka sebenarnya. Iya. Visi misi mereka apa sih kemarin? Kayaknya kan dari awal, sejak awal dibuka itu justru menceritakan kondisi objektif ya. Iya sih. Proses dalam kampanye itu tentu kemudian ada proses sudah nggak adil. Ya, ketidakadilan itu sudah muncul karena pemilu pasti curang. Ya betul, karena keuangannya sudah beda. Dana kampanye ini kan dana yang kemudian kalau secara bicara pendekatannya itu kan harus dilaporkan. Iya. Ya, itu pengeluarannya berapa. Lah kalau dia pakai anggaran negara, gimana kita tahu? Sementara anggaran negara nggak boleh digunakan kampanye. Kita buktikan. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa, bersama saya Bayu dan John Paik. Dan kita mengundang lagi Mbak Mita. Tidak perlu dikenalkan lagi Mbak Mita siapa. Hari ini pokoknya, paling ketika keadaan tidak baik-baik saja Mbak Mita datang. Jadi pemadam kebakaran. Kita minta klarifikasi. Selama pemilu ini doi yang inilah ya. Iya. Red ratingnya tinggi ya. Apa namanya? Pembelajaran tentang pemilu kan. Iya. Salah satu tugas besar yang Mbak Mita kan di sini kan. Gitu. Sehat Mbak Mita? Alhamdulillah, rada-rada batuk sedikit sih, biasa. Karena sering harus keliling. Jadi. Cuacanya malah lagi nggak mendukung, Mbak. Gara-gara cuaca kurang bagus atau gara-gara suasana politik nggak jelas nih Bang? Kalau dia penyakitan emang. Nah, Mbak Mita, ini kan pemilu. Nah, sekarang ini kan lagi masa kampanye ya. Gitu. Nah, tentunya ini sangat berhubungan banget sama JPPR ya. Bagaimana memberikan pendidikan politik yang salah satunya tentang pemilu ini ke daerah-daerah gitu. Nah, dalam beberapa kali terakhir ini udah ke daerah mana aja, Mbak? Misalnya 3 terakhir itu, itu udah kemana aja? Terus bagaimana sih sebenarnya tanpa ada maksud merendahkan siapapun, bagaimana sih pemahaman politik sebenarnya di masyarakat, terutama di masyarakat di pedalaman atau di pinggiran atau bahkan di perkotaan, itu kan pasti berbeda-beda itu. Nah, tentunya ada berbagai macam juga isu yang menjadi goreng-gorengan ini. Nah, ini bagaimana ini? Kayaknya banyak disinformasi kayaknya yang terjadi di masyarakat ini kan gitu. Jadi gimana Mbak Mita? Ya, Sobat Muda Bangsa ya, ini di Gerak seperti biasa ini rutin untuk menyelenggarakan acara, dan tentu saja ini salah satu komitmen lah ya, ini anak bangsa ini kemudian ke depan harus seperti apa gitu. Jadi kalau bicara pendidikan politik, anak muda tentu butuh ya kebenaran informasi itu pasti, dan kemudian informasi harus berimbang, jadi ada kebenaran dan harus berimbang. Karena kemudian ketika bicara secara kontekstual kita hari ini, memang informasi itu gampang banget didapat, tapi kemudian bagaimana kita menyaring informasi, kemudian juga gampang didapat, entah yang baik, entah yang buruk, entah yang salah ya. Nah, itu kan tergantung kita membacanya yang mana kan. Makanya perlu untuk kemudian, ya karena kita sekarang ini kan malas baca ya Mas. Betul. Jadi lebih baik kita dapat yang infografis lah, yang kemudian sifatnya yang lebih taktis kayak di media sosial. Tapi sementara apakah informasi itu mencerminkan realitas yang ada? Nah, kita sebetulnya mungkin Seknas ya, saya JPPR sebetulnya beberapa waktu ini kan memang sedang banyak program untuk mendekatkan kaum muda dengan soal kesiapan pemilu 2024. Terakhir saya ke Nabire ya, ke
sebenarnya itu ibu kota provinsi provinsi Papua Tengah. Tapi memang nggak terasa gitu ya, dia sudah provinsi. Jadi memang 38 provinsi yang terakhir 4 ya yang baru pemekaran ini memang agak dipaksakan menurut saya ya. Jadi memang anak-anak muda di sana itu ternyata memang ya mendapat informasinya tidak secara utuh ya. Jadi ketika mau bicara pemilu suruh bicara, mereka masih mikir pertama itu. Terus yang kedua ketika bicara soal siapa yang akan didukung, mereka bisa bicara. Tapi kemudian mereka ya menyukai sesuatu tapi kemudian tanpa tahu kebenarannya, tanpa tahu kenapa sih saya mendukung ini karena apa. Jadi simbol-simbolnya banyak dikeluarkan. Dibanding kemudian dia mendapatkan soal kenapa sih harus memilih ini, bagaimana latar belakang sejarahnya, bagaimana proses dialektika politik yang selama ini dibangun, itu tidak terlalu diperdulikan. Yang penting apa yang ada, apa yang kemudian disajikan, ya itu yang kemudian diserap gitu. Atau mungkin jangan-jangan menurut mereka calonnya dia doang gitu. Ya, itu lebih berbahaya lagi kan gitu. Takutnya dia buka kertas suara, kok bapak ini lagi? Nah itu problemnya juga, jangan karena sering ada di lini masa yang dibuka itu kan bener ya. Kalau sekarang ini kalau lihat di internet itu kan, maksudnya kalau di kayak media sosial kan kita kecenderungan kemana tuh kan kelihatan. Nah jadi mungkin karena sering scrolling nama itu kemudian muncul itu aja gitu. Algonya bermain di situ kan. Algonya di situ bermain ya. Jadi dia ya kan, ya ngapain sih nyari yang lain, saya tahunya ini kan. Nah itu yang perlu ya sekarang ini, perlu disajikan banyak ragam pilihan. Nah sebetulnya ini fungsinya penyelenggara pemilu juga ya. Kalau bicara partisipasi masyarakat, Mas Faik sama Mas Bayu ya, jadi kan partisipasi masyarakat hari ini tuh salah satu hal yang kemudian bisa mendukung proses ke depan jauh lebih baik. Nah tapi partisipasinya juga jangan yang taktis, ya kan, jangan ditawari jadi tim ses, mau kan gitu aja, tanpa kemudian kenapa dia harus jadi tim ses ya. Terus kalau mau jadi memantau pemilu kayak kita ini kan jadi mikir, nggak ada duitnya nih Mas, itu pertama. Yang kedua itu dia harus berani menceritakan laporan misalnya. Kan keberanian untuk itu kan sekarang orang tuh kan cenderung cari aman ya, cari selamat. Padahal anak-anak muda ini 2045 ini bonus demografinya Pak Indonesia Emas itu kan istilahnya apa ya, karakter anak-anak muda itu terdidik dari sekarang. Kalau kemudian dia nggak terbiasa untuk memberikan informasi yang sifatnya atau apa ya, daya juang untuk negara ini seperti apa, nanti saya khawatirnya ya ke depan itu mereka juga nggak akan jadi generasi yang tangguh. Padahal kita kan butuh ya, kalau bicara generasi emas, RPJPMN ya, itu sudah dimulai, sudah ada di 2025 ya, mulai sampai 2045. Nah ini tentu kan salah satu hal yang kemudian masyarakat harus tahu, anak muda juga harus paham gitu. Jadi nggak sekedar dia hanya akan memilih siapa, tapi tahu juga visi misinya apa, kemudian komitmen janji politiknya ke depan yang kemudian itu harus ditagih betul. Jadi jangan cuman di apalagi Jakarta aja tuh secara statistik ada 4 juta ya anak muda. Ya, jadi ya DPT Jakarta ini kan hampir 8 juta sekian ya. 8 juta sekian itu 4 jutanya anak muda. Ya, jadi hampir 50% jadi anak muda yang itu masih ada klasifikasinya, milenial kah, Gen Z kah gitu ya, pemilih pemula kah. Nah, ini kan tipikal-tipikal yang kemudian penting ya untuk mendapatkan sasaran informasi yang benar, berimbang dan tidak berpihak gitu. Tapi kalau pemilih pemuda itu, kalau dari pengamatan Mbak Mita itu lebih baik disajikan politik gimmick atau politik gagasan sih Mbak? Ya kalau bicara kebutuhannya apa sih harus politik gagasan ya. Tapi kan sekarang ini juga mungkin idealnya politik gagasan. Pengennya kan tetap politik gagasan lah. Kalau kita tetap harus sesuai patronnya apa itu kan gitu. Ya, tapi sebelum gagasan joget dulu lah. Ini kan urusan kita ini kan sekarang kan jadi gini. Saya tuh melihat ya memang secara umum ini kita ini sekarang tuh sedang didekatkan dengan apa ya istilahnya kepermisifan. Jadi permisif, terus memaklumi sesuatu gitu ya. Ya wajar lah kalau kemarin ada yang kurang kan gitu. Atau belum apa ya, belum sempurna itu nggak ada yang sempurna misalnya begitu ya. Tapi kan di sisi lain kita juga harus bicara soal pendekatan negara kita ini ke depan ya. Negara harus negara hukum dong. Negara yang kemudian secara substansi, gagasan itu memang diatur oleh kerangka yang membadani kita, karena ya kita punya Pancasila kan ya Mas, dasar negara ya harus tahu. Kemudian kalau dibawa dengan kebutuhan apa soal bagaimana membangun bangsa ke depan, ya tentu perlu ada apa ya pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu memang lebih substantif gitu. Jadi kalau gimmick ya secara asik-asikan mungkin nggak ada masalah juga ya, tapi
kalau nanti benar-benar gimmick tuh gimmick beneran gitu kan, sampai kebijakannya juga gimmick kan ya kayak membeli kucing dalam karung, bener kan gitu. Tapi di Filipina pun begitu sih Mbak, kalau pengamatan dari kita ya. Di Filipina tuh ya salah satu paslonnya tuh nggak mau datang debat-debat. Mereka lebih banyak gimmick-gimmick aja. Ya, jadi Nah itu kan, yang sedang ditiru oleh salah satu ya, paslon di sini. Ya, saya juga lagi berita tadi pagi ya. Ada kedatangannya apakah memang, jadi ada kedatangannya apakah memang apa ya dimiripkan gitu ya kemarin tuh gitu. Terus saya itu kan baca beberapa waktu artikel ya, ada jurnal yang mengatakan jurnal internasional ya, bahwa kecenderungan di posisi Asia atau di demokrasi Amerika Latin juga memang kecenderungan memilih orang-orang yang bodoh gitu ya, orang-orang yang suka berbohong gitu. Berbohong dalam artian ya mungkin kalau secara ilmiah bisa dibuktikan kebohongannya, tapi kalau secara media sosial kan kita nggak tahu siapa yang benar ya. Ketika ada saduran informasi tapi ternyata juga sumber rujukannya itu mungkin sebenarnya kurang pas gitu, tapi dianggapnya sudah sesuai dengan seakan-akan itu sudah paling benar kan gitu. Nah ini yang secara tren demokrasi model seperti ini yang sekarang masih lagi muncul gitu Mas. Jadi sadar apa tidak sadar itu menjadi salah satu hegemoninya proses rezim hari ini ya. Jadi nggak cuma di Indonesia, memang kayak di kasus Filipina tadi ya, Bongbong ya waktu dulu kan itu memang dia memenangkan dengan strategi model disinformasi ya. Jadi semacam media sosialnya itu lebih banyak proses yang hoax, disinformasi, misinformasi. Itu dibuktikan setelah dia menang gitu ya, dan kemudian ada beberapa media alternatif yang menyajikan informasi itu. Nah, apakah kemudian itu bisa terjadi di kita ya? Makanya itu yang sedang ya kita masih punya waktu lah ya, 2 bulan ini masih ada lah pencerahan. Ajang pergimikan ini berarti cukup marak ya sebenarnya di Asia ya Pak? Ya, jadi pergimikan ini mungkin malah menjadi kunci sekarang. Ya. Kunci demokrasi kita jangan-jangan memang banyak pada posisi simbol. Tapi bisa diartikan nggak kunci dari kehancuran bangsa ini? Aduh, saya berat kok. Nggak mungkin lah hancur karena gimmick ya. Ya tapi ya itu maksud saya gini, kalau memang kemudian nggak ada yang mengingatkan dan merasa semuanya riang gembira atau asik dengan posisi yang seakan-akan artifisial itu ya memang ya jadinya memang ya hanya di kulitnya saja ya, jadi tipis-tipis gitu, jadi bukan sesuatu yang ayo dong kita serius gitu ya. Memang kadang-kadang tuh memang kalau bicara konteks informasi yang mendalam, kemudian kita benar-benar ngelihat kondisi bangsa ini kan emang agak ngeri ya. Bicara hutang lah Mas gitu loh, bicara angka korupsi gitu ya, atau bicara soal perilaku pejabat yang kemudian ternyata ada kaitannya, atau kalau kayak kemarin tuh diskusinya oposisi, ordal gitu ya. Nah itu kan ya memang realitas politik kita seperti itu, harus dibicarain gitu. Jadi memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebetulnya Mas. Tapi bagaimana kemudian ya kita menempatkan diri sesuai dengan konteksnya apa gitu. Jadi kayak kemarin kan ya kalau bicara soal debat kemarin kalau kita ngelihat itu kan secara general kan kita nggak pernah mendapatkan visi misi dari mereka sebetulnya. Visi misi mereka apa sih kemarin, kayaknya kan dari awal, sejak awal dibuka itu justru menceritakan kondisi objektif ya. Iya sih, objektifnya memang ada sesuatu yang memang hukum dilanggar, ya betul itu betul. Tapi ya saya nggak tahu, mungkin desainnya penyelenggara penting ya diubah ya, penyelenggara teknis untuk bicara debat ini kan nggak usah banyak-banyak lah pendukungnya datang ke sana kan gitu ya. Kemudian di sisi lain panelisnya ini kan kemarin juga nggak bertanya apapun, hanya kemudian membawa kertas membuka begitu, yang membacakan juga moderator kan. Jadi kita nggak bisa dapat langsung informasi yang sifatnya apa ya, interaktif antara orang yang kemudian dibilang sebagai panelis itu adalah orang yang ahli, bagaimana dia merekam langsung gitu. Dengan kemudian mungkin ada sanggahan, ada pendapat yang kemudian bisa saling diinteraksikan, nggak hanya kemudian. Tapi debat kan perlu juga sih Mbak ya. Kenapa? Debat perlu juga kan, sanggahan-sanggahan begitu. Perlu ya sanggahan, dan kemarin kan memang ya hanya dengan moderator kan, dan kalau enggak katakanlah antara paslon, tapi kemudian juga hasilnya kan justru seperti itu ya gitu. Ya kalau melihat dari debat pertama kemarin sih sebenarnya sosok aja ya, kalau secara materi ya sebenarnya sosok aja, semua masih di tataran umum gitu. Nggak perlu mereka yang ngomong, mungkin ponakan saya yang masih SMA pun dia sama aja bisa gitu loh, kalau yang diomongin cuma itu aja gitu. Nah cuma hal-hal kayak gini ini apakah kalau menurut Mbak Mita nih, apakah mereka sedang
menyimpan amunisi pertanyaan untuk nextnya nanti seperti apa gitu, atau seperti apa Mbak? Apalagi kan kita melihat bahwa formatnya ini kan bisa dibilang banyak yang berubah dari sebelum-sebelumnya. Nah ini ada apa? Kalau format berubah sih saya kira nggak banyak ya Mas berubah. Tapi kalau memang kemarin kayak pendukungnya boleh datang, dan biasanya kan kadang yang namanya debat tuh kan di tempat yang bukan di penyelenggara pemilu ya. Bisa kadang tuh bisa di hotel, bisa di mungkin public space gitu. Tapi itu saya nggak tahu kenapa pertama kemarin alasannya di sana tempatnya. Mungkin apakah karena memang kurang persiapan? Karena kan biasanya kalau namanya mau debat itu 1 minggu, 2 minggu sebelumnya udah ada informasi secara detail. Tapi kita kan tahu kemarin ya, proses debat capres itu kan dari awal kayaknya seakan-akan, bahkan ada teman saya yang WA saya bilang, ini nggak ada debat ya gitu. Jadi informasi justru malah kemana-mana. Nah itu dia Pak. Yang kemudian nggak kokoh nih penyelenggara ini menyiapkan proses debat. Nah kita kan masih nunggu nih 22 Desember ya nanti. Ya memang hari ini juga informasi juga masih belum jelas seperti apa gitu. Ya harapannya dengan masukan publik hari ini, yang kemudian substansi debat itu ya harus bisa menyajikan informasi soal mereka mau ngapain ya. Ya terutama kalau bicara besok cawapres, kemarin capres, ya setidaknya kan mereka sudah punya gambaran lah ya ketika bicara visi misi yang udah diserahin KPU loh ya. Visi misi kan udah ada tuh semua. Tapi bagaimana kemudian dia bisa memberikan informasi yang secara utuh di debat itu. Tapi seberapa ngefek sih sebenarnya debat ya? itu terhadap pilihan masyarakat secara umum? Debat kalau secara masyarakat perkotaan, apalagi nih kita lihat surveinya Kompas terakhir ya sama indikator ya. Undecided voters. Apa? Undecided voters. Ya, undecided voters itu kan kalau di terakhir yang di Kompas itu hampir 28% ya, sekitar 38%. Tapi kita masih belum tahu sebarannya kemana aja. Apakah kemudian terpusat di wilayah kota kah, atau kemudian sampai pedesaan. Nah tapi kan kita ini belum juga dapat informasi Mas. Kemarin tuh debat pertama itu sebetulnya masyarakat di daerah-daerah yang sifatnya terpencil nih, 3T misalnya ya, sebagai contoh. Atau ke daerah yang nggak usah jauh-jauh lah dari Jawa misalnya, atau misalnya daerah-daerah yang sifatnya kayak di NTT misalnya ya. Itu apakah memang kemarin juga ikut gitu loh? Mereka ikut menyimak nggak? Atau misalnya ada stasiun tayang yang stasiun tunda yang kemudian menayangkan atau tidak. Jangan-jangan memang itu hanya konsumsi di Jawa atau di provinsi yang besar gitu, tapi di daerah kabupaten kota enggak. Jadi kalau begitu kan jadi susah menentukan apakah itu mempengaruhi apa tidak gitu. Tapi prinsipnya sih kalau di masyarakat menengah itu tentu sangat menentukan. Tapi tidak kemudian di wilayah yang sifatnya mungkin informasi masih terbatas ya, internet atau informasi gitu. Masyarakat menengah terdidik ya? Itu ya, nah itu mungkin bisa memberikan informasi yang lebih. Ya mungkin yang ada sinyalnya kali, yang nggak ada sinyalnya kan susah juga, dengerin radio nih. Kita bicara sinyal kan Kominfo ini kan juga nggak tahu kan, itu saya jadi ngomongin Kominfo. Gitu, kan, kita nggak tahu. Jangan Mbak, entar serempet Mbak. Tapi benar, karena kan internet untuk semua kan gitu loh. Nah itu berkaitan dengan akses informasi. Agak repot kalau ngomongin Kominfo sekarang Mbak soalnya. Oke Mbak, next aja. Nah, terus kalau misalnya ini Mbak, apa yang terjadi sebenarnya terutama di anak muda ya, dengan disinformasi yang terus-menerus seperti ini? Apakah ini ada akan menjadikan nanti imbasnya mereka menjadi apolitis atau kayak gimana kira-kira? Nah, yang berbahaya tuh begini. Jadi anak muda ini kan ya misalnya tadi 58,9 ya. Jadi hampir 60%. Terus kemarin saya misalnya saya ada kegiatan gitu ya, di salah satu di Jakarta Selatan, menyampaikan bahwa ada pertanyaan, Mbak, saya ini katakanlah saya milih salah satu paslon. Kemudian saya sudah tahu paslon yang akan menang siapa. Terus ngapain saya nyoblos? Kalau saya tahu salah satu pasangan yang akan menang misalnya, itu kan dia dapat informasi dari kanan kiri kan, wah ini pemerintah nggak objektif nih, pemerintah udah pasti akan memilih salah satu nih. Kalau gitu saya udah milih yang nggak disukai pemerintah, apakah kemudian otomatis dia akan menang? Ya kayak gitu sih, mending saya nggak usah nyoblos. Lah ini kan bahaya. Kalau satu orang bisa berproses seperti ini dan banyak orang yang kan kayak gitu, justru surat suara yang sebetulnya bisa mereka datangi dan mereka nyoblos sesuai kemauan mereka, tapi dicoblos orang lain. Nah, kemudian ada konspirasi jahat gitu ya istilahnya, yang akan
mencoba memanfaatkan hal itu kan. Konspirasi udah pasti jahat. Nah, betul kan? Artinya udah persekutuan jahat. Udah persekutuan jahat ya. Jadi Berarti kalau jahat ada banget. kemudian, nah tapi bener loh ya itu oppo Iya. ya. Jadi kalau dibilang kan suara rakyat itu kan satu ya, apa maksudnya tuh one apa oppo ya istilahnya ya. One value, one aduh apalagi kok saya tiba-tiba jadi lupa. Pokoknya oppo itu kan konsepnya bahwa warga negara itu satu suara itu sangat berharga. Jadi kalau satu suara, kertas suara itu kemudian dimanfaatin satu orang dan misalnya dalam satu tempat itu ada berapa ribu surat suara misalnya nggak sampai tercoblos gara-gara orang yang nggak datang, kan otomatis pasti ada rencana-rencana yang sudah di. Nah ini yang kita juga harus jaga nih, penyelenggara pemilu kita, terutama penyelenggara ad hoc. Hari ini kan rekrut nih KPPS mas, Oh, iya. ya kan? KPPS sedang rekrut. Nah anak-anak muda ini kesempatan sebetulnya. Kalau kemudian dia ingin ikut berpartisipasi, setidaknya mereka tahu prosesnya gitu. Tapi jangan terlibat ya. Saya khawatirnya juga anak muda ini kemudian karena emosionalnya cukup ya naik turun ya. Cukup labil. Labil tadi kan. Terus godaan yang nggak kuat, gajinya juga ya namanya KPPS kan emang juga nggak banyak-banyak banget. Tapi kerjanya lebih berat mas. Jadi dia harus memastikan ya itu tadi kan tidak boleh, jangan sampai ada orang yang mencoblos ganda kan gitu ya. Termasuk surat suara juga tidak boleh kemudian apa namanya tercoblos dengan sendirinya. Misalnya katakanlah ada orang-orang yang punya kekuatan di sana dia berpihak, itu kan sudah jelas pidananya banyak lah untuk. Dan mereka penyelenggara ini kan itu. garda pertama di pelaksanaan demokrasi Persis, pemilu ini kan. persis mereka KPPS memang gitu. Jadi ya saya kira anak muda ya inilah ya, maksudnya kalau sering terpapar dengan informasi yang sifatnya kemudian tidak berimbang, tentu ya merugikannya sih, lebih merugikan pesimisnya mereka itu loh, yang kemudian wah saya udah ngapain saya nyoblos juga tadi ya, itu salah satu kekhawatiran yang menurut saya itu muncul. Terlepas kemudian ada juga sih yang kemudian solid juga untuk mendukung salah satu pasangan itu. Solid. Solid. Nah, Tahu aja. dengan segala fenomena yang terjadi beberapa bulan terakhir nih Mbak, terutama kan ada salah satu omongan yang muncul di masyarakat. Sebenarnya para paslon ini tidak bertarung secara utuh, tapi mereka sedang bertarung melawan panitia acara sebenarnya kan gitu loh. Iya, jadi paslon lawan panitia acara sebenarnya kan. Nah, ini kan dilihat bahwa dengan munculnya stigma-stigma seperti ini, ada rasa ketidakpercayaan masyarakat, terutama ada beberapa golongan masyarakat lah yang tidak percaya dengan netralitas alat-alat negara. Nah, Mbak Mita sendiri memandangnya kayak gimana? Apakah itu memang itu masuk di radar Mbak Mita, ini hal ini benar-benar terjadi atau bagaimana, Mbak? Ya, saya kalau bicara netralitas negara ya, sebetulnya sekarang saya percaya bahwa negara bisa nggak netral. Karena sudah jelas kemarin misalnya kasus MK ya, putusan MK itu sudah jelas negara ada fungsinya di situ. Kedua, peraturan presiden nomor 53 yang dikeluarkan presiden kita hari ini Pak Jokowi yang mengeluarkan PP 53 yang itu menghapus PP sebelumnya. Kalau PP sebelumnya itu kan sebetulnya harus mundur tuh ya, kalau orang di pejabat negara itu mundur. Kalau sekarang kan nggak harus mundur gitu loh. Jadi dia tetap boleh, cuma memang harus mengajukan cuti. Ya, tapi cuti siapa yang ngurus kan gitu. Nanti penyelenggara pemilu juga nanti ngecek. Yang penting sudah mengajukan, perkara udah diterima apa belum kan urusan lain. Nah, padahal dia baru mengajukan, padahal ini bicara cuti, ini kan cuti sudah disetujui, udah ada buktinya, tekennya, dan memang dia betul-betul melakukan cuti. Tapi sekarang kan yang terjadi tidak. Jadi dia masih menjabat, dia juga kampanye. Ya, nah ini masyarakat ya, anak muda saya kira itu perlu untuk kemudian melakukan laporan ya. Menurut saya tuh ya udah kalau kondisinya seperti ini sih, bagaimana kemudian dia bisa mengambil jalan yang sifatnya apa ya dia peduli lah gitu, jangan kemudian dia ngerasa nggak ada masalah gitu, padahal itu masalah besar. Karena ketika tadi ya alat negara itu dijadikan salah satu proses dalam kampanye, itu tentu kemudian ada proses sudah nggak adil ya, ketidakadilan itu sudah muncul karena pemilu pasti curang ya, betul, karena keuangannya sudah beda. Dana kampanye ini kan dana yang kemudian kalau secara bicara pendekatannya itu kan harus dilaporkan. Ya itu pengeluarannya berapa. Lah kalau dia pakai anggaran negara, gimana kita tahu? Sementara anggaran negara nggak boleh digunakan kampanye. Misalnya lagi ada BLT kan gitu kan. Nah, belum pembagian sembako nih. Kemarin ada yang ngasih kupon, ya memang bazar
buzzer boleh loh Mas sekarang kalau di kampanye itu. Jadi yang penting dia kemudian tebus meskipun nilainya nggak tinggi. Nah ini kan gimana? Kemudahan kampanye hari ini juga luar biasa Mas. Jadi kalau kita mau langsung nindak ya kita harus ngeliat dulu kayak kemarin nih ada pasangan calon yang keliling ke pesantren gitu ya. Yang ini apa sih yang dibagikan kan gitu loh. Lah kalau media bilang enggak itu gantungan kunci aja kok. Oh ya sudah kan. Tapi kan kita ngelihat oh di situ ada adegan lain ya. Apa itu? Kayaknya melipat sesuatu yang masukin di saku. Kan? Iya. Nah itu tapi kan nggak ada juga yang kemudian penelusurannya dari pengawas pemilu. Misalnya kayak kasus CFD kemarin lah. Ya CFD kemarin ya. Itu kan sebenarnya sudah jelas. Pengawas pemilu udah bilang kan. Itu dilarang 2019 sudah dilarang itu Mas. Kan itu kan area publik ya, bukan area kampanye. Dan kalau kemudian dia mau menggunakan kesempatan itu, dia juga harus minta izin. Tapi kata Bawaslu nggak ada tuh. Dari kepala desa itu ya udah begitu ya kan. Aduh. Kepala desanya belum bangun katanya. Kepala desa. Nah, tapi kepala desa menarik juga itu Mas. Kemarin ada surat lain gitu, tiba-tiba muncul di media, itu bukan kami. Gitu. Ada kan surat itu, saya tuh melihat ada surat. Jadi kayak dua versi gitu loh. Mas. Lah tapi kita mau percaya yang mana kalau kayak gitu, kan? Yang dibilang dia sekarangnya sudah desa juga, tapi ada orang yang desa khusus bilang, enggak itu bukan bagian dari kami. Gitu. Ya masyarakat suruh mikir sendiri kan gitu ya. Anak muda juga harus kritis di situ kan. Yang jangan Mbak, jangan masyarakat itu jadi andalan slogannya gitu salah satu paslon. Dikit-dikit kembalikan ke masyarakat, dikit-dikit ini apa yang dikembalikan ngomong aja kagak kan gitu. Aduh. Ya memang saya tuh gini, saya pernah tuh Mas suatu hari ya saya tuh ngerasa setelah ngelihat beberapa kondisi sekarang ini. Kayaknya ini banget ya, berat nih ya gitu. Mau dibilang berat, mau dibilang ringan juga susah. Dibilang berat juga kayaknya nanti kita udah nggak maju lagi gitu. Nah saya pikir memang ya sepenting yang kecil-kecil nih diberesin dulu lah. Jadi yang remeh-remeh tuh kita ceritain aja kondisinya seperti itu, kita cerita aja objektif. Kemarin ada pertanyaan juga Mas. Gimana kalau kita menceritakan sesuatu itu kondisinya aslinya begitu? Bilang pencemaran nama baik nggak? Kadang serem ya. Iya. Kita ceritain sesuatu, terus orang bilangnya, enggak tuh dia mencemarin nama baik, saya enggak kayak gitu. Padahal udah jelas, ada buktinya. Tapi secara realitas yang lain, orang bicaranya beda lagi kan? Iya. Malah yang laporin jadi TSK antar. Jadi itulah sekarang nih yang kebalik-baliknya begitu. Tapi ya jangan menyerah lah ya, pokoknya tetap yang paling benar kita suarakan lah itu. Iya, anak seniman dan budayawan aja sekarang kalau mau manggung harus tanda tangan dulu, nggak ada unsur politik. Lah? Itu. Kita ngomongin apa nih jadi? Belimbing sayur, tak salah lagi ngomong belimbing sayur. Gue pikir tuh 2014 tuh pilpres yang paling keras lah ya, dalam tanda kutip ya. 2019 polarisasi ya kan. Gue pikir 2024 ini adem-adem ayem aja ya. Setelah putusan MK kok kayak terjadi turbulensi politik itu Mbak. Benar nggak sih Mbak? Tapi gini Mbak, kalau menurut gue ini saya pribadi ya Mbak. Pemilu 2024 ini adalah pemilu yang cukup berbahaya, tapi nggak menarik gitu loh. Karena 50% jawabannya kita udah tahu gitu loh. Nah, sisanya kita menunggu keajaiban Tuhan nih bagaimana nih kan gitu. Jadi gini, jadi kalau bicara soal demokrasi secara umum ya elektoral, itu tidak boleh hasil itu nggak boleh terprediksi. Dalam dunia demokrasi itu, dalam elektoral itu, proses pemilu yang baik, yang adil itu hasil tidak boleh terprediksi. Tapi proses tahapan tuh harus terprediksi Mas. Ya jadi kayak tahapan tuh harus pasti itu betul. Tapi hasil tuh nggak boleh. Orang tuh kemudian sudah menebak hasilnya, saya bisa 50+1 nih aman, nggak boleh kayak gitu. Jadi ya meskipun kalau kita ngeliat survei hari ini kan nggak ada yang 50+1 ya. Tapi kan ketika pendekatan-pendekatan itu terus dibicarakan, saya menang satu putaran, saya menang, saya bisa satu kali pemilu udah. Terus apalagi sekarang anggaran presiden itu terakhir dibicarakan bahwa pemilu satu putaran saja. Jadi ada korelasi-korelasi yang sifatnya sebetulnya ya cukup destruktif ya, karena bicara ya seakan-akan orang jadi nanti yang nggak ada anggarannya nih kalau dua putaran nih kan gitu. Padahal kan itu kewajiban negara untuk menghadirkan dalam proses pemilu ya seadil-adilnya prosesnya seperti itu yang harus dilakukan, bukan justru jalur minimal gitu Mas. Dan pemilu kita ini kan jadi jok-jokan di luar negeri juga kan, jadi lucu-lucuan gitu. Pemilu belum mulai udah ketahuan ya kan gitu. Ini kata orang-orang luar yang gue lihat di IG kan. Benar. Iya.
Nah, terus kalau misalnya ngeliat keadaan yang sekarang nih Mbak, melihat debat yang kemarin, yang baru aja kita tonton, ya cukup menghibur lah walaupun isinya sosok aja gitu, tapi cukup menghibur lah gitu, buat tontonan bagus lah gitu. Buat pemanasan, kan perdana. Warming up. Debat kemarin itu, mana yang lebih unggul kira-kira, mana yang lebih Substantif dengan atau gagasan dan visi misinya. Iya, kalau bicara gagasan kan sebenarnya saya tadi cerita ya di awal bahwa memang kayak Pak Anies nih ya kemarin bicara soal bagaimana dia melihat sekarang hukum itu tajamnya ke bawah, ke atas dia tumbul misalnya begitu. Terus bicara juga soal bagaimana kekuasaan tuh lebih mencengkram gitu dibanding hukumnya. Jadi hukum bisa dimainkan oleh penguasa siapapun itu. Kan konteksnya kalau bicara kemudian keputusan MK kan sudah jelas ya bahwa sebetulnya kan aturannya sebetulnya kan tidak boleh tidak boleh di bawah 40 tahun kan gitu, atau kemudian justru malah ditambahkan kata dia pernah menjabat sebagai salah satu kepala daerah. Tapi kemudian kan kalau lihat amar putusan sebelumnya yang mirip-mirip tapi dinegasikan. Nah, jadi ini hal-hal yang kemarin sebenarnya sudah disampaikan. Terus kemudian yang kedua bicara soal paslon nomor 2 ya, itu juga sebetulnya beliau kan sebenarnya orang yang sudah sangat terlatih ya untuk kemudian banyak persoalan. Kalau kita lihat TV kemarin, kok bapak ini lagi? Bapak ini ada mulut yang pemilu. Debat mulu nih. Semangatnya oke lah. Tapi saya melihat narasi yang kemudian atau gestur yang paling nyaman itu sebenarnya Pak Ganjar. Karena sebetulnya Pak Ganjar ini kan memang dia juga mengungkapkan soal data ya kemarin, termasuk dia juga cerita soal bagaimana dia akan menghidupkan puskesmas satu desa ya. Karena kemudian ada ibu yang mau melahirkan aja sulit gitu karena kondisi tersebut. Nah, hal-hal seperti ini kan sebetulnya juga ditampilkan ya secara alamiah di acara kemarin tuh, secara debat itu. Kalau bicara orang banyak ngomong juga ada, orang bicara soal bagaimana dia defensif dengan kekurangan dia juga ada. Bicara soal tadi ya saya cerita bagaimana dia memposisikan bahwa dia tuh orang Indonesia dengan ala Jawanya. Nah, itu memang betul gitu terjadi dan bicara pengalaman. Tapi satu Mas, kemarin yang sering diungkit masa lalu gitu. Jadi informasi masa lalu itu seakan-akan dijadikan sebagai blowing up yang kemudian wah dia seperti ini nih dulu. Nah, itu kan menurut saya juga kurang pas ya. Terlepas ya publik mau boleh tahu boleh, tapi kontennya jangan banyak-banyak. Kayak kemarin kan kontennya lebih kayak seakan-akan mendominasi. Iya. Kemarin itu malah kebanyakan di terakhir-terakhir itu kayak bongkar aib sebenarnya. Nah, bongkar aib kan, nah itu dia tuh. Kayak saling bongkar aib ini. Jadi apa ini? Ya, jadi kan terlihat juga di tontonan publik, oh jadi ternyata elit kita begitu. Jangan-jangan itu malah bikin mereka nggak nyopot lagi ya kan? Karena kondisinya begitu. Ya tadi termasuk yang Mas Faik bilang ya, apakah kemudian itu pasca putusan MK itu pastilah Mas. Saya pikir itu ngaruh ya bahwa putusan MK itu menjadi salah satu proses lain yang wah ternyata begini banget ya pemilu kita gitu. Ternyata mudah banget ya orang mau nyalon gitu. Bukan, orang tuh ternyata mau nyalon tuh cukup jadi anak presiden kan begitu. Kalau bukan anak presiden jadi inklusivitas atau keterbukaan atau kesetaraan yang kemudian setiap orang tuh bisa punya hak dipilih jadi luntur gitu Mas. Kalau dia nggak punya privilege kan gitu. Soalnya gini sih, apalagi untuk banyak dari persona yang diambil dari masing-masing capres atau cawapresnya gitu. Terutama di anak muda kan paslon 2 ini kan selalu menggadang-gadang ada cawapres anak muda yang selalu dihalang-halangi oleh yang lain seakan-akan tidak setuju anak muda masuk gitu. Nah, cuma kalau saya melihat dari tataran beberapa kali obrolan sama teman-teman bahwa dia sendiri juga kebanyakan menghindari forum-forum yang banyak anak muda aja kan gitu loh. Nah, ini dia mewakili anak muda siapa kan gitu. Iya, jadi memang cara kampanyenya saya juga melihat sih dari beberapa berita lebih banyak yang sifatnya dia datang, kemudian dia cukup cerita sedikit, kemudian pergi gitu loh. Jadi bukan yang kemudian dialog nih bersama mahasiswa. Sampai ada bapak-bapak ya kan, jauh-jauh dari Solo gini aja Mas. 5 menit kelar. Jauh-jauh dari Solo gini aja Mas. Iya itu ya. Ya, yang viral itu ya. Ya itu maksud saya begitu. Jadi proses yang instan itu juga tidak akan bisa membohongi publik ya.
itu. Tapi yang sekarang ini itu kalau menurut informasi dari teman-teman penyelenggara pemilu itu sekarang lebih solid polisi untuk ngatur itu. Jadi seakan-akan justru malah apa ya, dia semacam punya program sendiri gitu loh Mas, yang sebetulnya itu kalau dalam undang-undang nggak perlu ikut itu tuh nggak apa-apa. Jadi cukup sebetulnya menginformasikan, kemudian ada buktinya nih dari si caleg ini, kemudian udah cerita ke partainya, itu udah cukup gitu. Tapi saya nggak tahu ada kondisi apa ketika kemudian. Jadi yang seharusnya aturan itu menjadi sunnah menjadi wajib Ya, gitu kan? sekarang begitu Mas, sekarang begitu. Nah itu juga jadi halangan ketika kemarin harus upload ke si KDK namanya Mas, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Jadi itu informasi yang sifatnya harus diberikan untuk lihat tahu sudah ada STTP belum, sudah daftar belum, kan di situ. Wah, ribet gitu. Ya, iya, pasalnya